Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifmanto Kurniawan. Di sini saya akan menampilkan video hasil wawancara pengrajin gerabah yang berada di Kasongan, Bantul. Data mahasiswa dari kelompok 4 ingin mengetahui tentang kerajinan gerabah di sini. Untuk itu, bolehkah Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oh ya, ya. Ya, terima kasih. Saya atas nama Bapak Ngadiono sebagai pengrajin di Kasongan ini. Karena di Kasongan ini kan ada 5 perguruan, namun yang namanya Kasongan asli hanya 2 RT, RT 3 dan RT 4. Nah, kebetulan di sini saya hanya ya pengrajin biasa, nggak pernah terkenal di mana-mana. Cuman saya di sini dulu pernah jadi RT 1 kali, sekarang jadi ketua koperasi di Kasongan. Hanya itu aja. Misalnya umur saya umurnya sudah 56 tahun, anaknya 2, istri 1. Loh, silakan yang lain ditanyakan apa saja yang tentang Kasongan, baik itu dari bahan baku, proses produksi, kemudian pembuatan segala macam, dan cara-caranya pembuatan itu ada berapa macam, tungku ada berapa macam, silakan ditanyakan, tapi tentang keramik jangan sampai menanyakan hal-hal yang lain yang saya tidak bisa menjawab. Nah, nanti kalau tentang keramik ini saya tidak bisa menjawab, nanti biar dibantu Pak Purwanto sama Mas Slamet. Silakan monggo ditanyakan apa saja boleh. Boleh tahu ini alamat lengkapnya di mana ya, Pak? Alamat lengkapnya Kasongan di sini loh, RT 4. Kalau di Kasongan itu mayoritas keramik, ya toh, mayoritas keramik. Cuman awal mulanya itu bukan keramik. Sebetulnya keramik sama gerabah itu ada bedanya. Cuman awal mulanya itu Kasongan itu pembuatannya barang-barang alat-alat rumah tangga. Dulu awal mulanya. Jadi kalau menurut sejarah, kalau Kasongan itu adanya keramik ini sampai sekarang itu sudah 400 tahun lebih. Jadi misalnya ada kata-kata Kasongan itu menusul nama desa itu menusul karena kerajinan itu lebih dulu ada. Kalau Kasongan itu kan dulu ada orang keraton sana di waktu zaman Belanda itu di Kasongan ini tertembak suami istri, yaitu terus dikubur di sana. Itu sekarang dinamakan Pisong atau Kasongan, itu sejarahnya Kasongan. Cuman sebelum orang itu sudah ada gerabah atau keramik ini. Terus pada awal mulanya itu tadi yang saya sebutkan alat-alat rumah tangga, kemudian menginjak lagi berbentuk tabungan atau binatang-binatang dan sebagainya itu. Nah, terus awal tahun sekitar 70-an itu supaya cepat kering, ini tanah liat ini digabung. Dulu kan cuma tanah liat abu-abu atau hitam dari sawah. Ini bisa dibakar di tempat yang mendadak sekali itu nggak pecah, cuman suhunya tidak bisa tinggi, terus keringnya lama. Kemudian kalau sudah dijemur, kalau tidak dibakar, ditaruh di dalam rumah lagi, itu nanti akan istilahnya meledak atau dibedah, pecah. Nah, untuk itu terus orang-orang Kasongan inisiatif menyampuri dengan tanah yang merah atau coklat ini dari daerah agak jauh sedikit. Dulu kan cuma di pinggir sawah sini sekitar 1 kilo dari sini, terus naik lagi sekitar setengah kilo lagi. Yaitu dulu ketika aku kecil itu sudah mulai membuat gerabah dengan yang tanah merah ini. Ngambilnya itu satu sepeda pakai keranjang itu dulu cuma Rp50. Aku juga pernah itu. Kemudian lama-kelamaan permintaan banyak, terus ada yang menawarkan dengan kolte itu satu kol itu dulu Rp4.000. Nah, itu terus diolah sendiri di rumah sini. Cuman pengolahannya itu sangat tradisional sekali. Cuman kalau dari sana itu sudah kering, di rumah dikasih air, nanti terus diinjak-injak dengan kaki manusia dengan alas namanya eblek. Sekarang sudah pakai jepit. Eblek itu anyaman-anyaman dari bambu berbentuk persegi, mungkin 1,5 meter persegi atau 2 meter persegi. Bawahnya dikasih pasir, terus nanti tanah liatnya di atas terus diinjak-injak. Dulu itu kan hanya
dijajak dengan kaki itu istilahnya sehari hanya beberapa, ya banyak lah. Sekarang sudah diolah dengan giling atau molen. Kalau yang kecil-kecil ngolahnya lain, itu direndam dulu, diaduk, disaring dengan saringan yang tahan air atau pakai streaming yang baja putih itu sangat awet sekali, cuman mahal. Mungkin itu kalau yang jangan lainnya mungkin. Kalau untuk proses pembuatannya Pak? Proses pembuatan maksudnya ada berapa macam gitu? Ya misalnya Ya. yang mudah aja. Ya, di sini itu macam-macam. Kalau dulu itu kan cuman dibuat sistem dilelet seperti Mbak Tumi ini kan dilelet namanya. Kemudian ada pula yang sistem bebas. Kalau dilelet itu kan yang bentuk silinder. Nah, kalau bentuk-bentuk binatang mungkin bentuk burung, nah itu nggak bisa, itu harus dilelet dengan sistem bebas. Nah itu caranya. Kemudian karena permintaan itu ada yang mendesak waktunya, ada yang tak sama, nah ini buat yang cetakan. Nah cetakan ini ada macam-macam, ada yang cetak tunggal, ada yang cetak bulat, terus bahannya juga ada yang cetak encer, ada yang cetak tekan. Nah kalau yang encer itu namanya casting, nah kalau yang ini biasanya cetak tekan. Nah cetak tekan ini pun alat cetaknya macam-macam, ada yang dari gipsum, ada yang dari kayu, ada pula yang dari besi. Nah ini kalau yang sekarang ini kebanyakan yang pakai gips atau mungkin BRC. Nah, kalau BRC itu ada sedikit kelemahannya, cuman cetaknya ringan sekali, dibuat besar bisa, cuman keluar dari cetakan itu kalau dipercepat itu biasanya roboh karena nggak punya serapan. Kalau ini yang gip ini kan sifatnya menyerap air, jadi ketika ditekan-tekan oleh Pak Purwanto ini ditekan-tekan terus, ini bagian pinggir yang kena gip ini akan lebih mengeras, makanya kalau dilepas nanti mudah dilepas karena sifatnya yang bagian pinggir itu sudah diserap oleh gip. Itu caranya yang dicetak. Kemudian kalau yang bentuk-bentuk yang kecil itu dicetak, cetakannya yang kecil misalnya souvenir. Kemudian ada pula yang kalau di tempat saya sana bentuk-bentuk koin itu ucapan terima kasih, mohon doa itu terima kasih, tengahnya gambar gunung atau mantan, baliknya ada namanya siapa, tanggalnya berapa, itu juga dicetak, cuman bahan bakunya beda, yang tanah liatnya harus yang halus, yang disaring. Kalau yang ini kan cuma digiling. Kalau dulu itu gilingnya 5 kali, tapi permintaan semakin banyak, penggilingnya itu kewalahan, naik tak giling ping 5, aku sehari cuma dapat sekian, nah sekarang 4 kali. Nah seperti itu, 4 kali pun sudah bisa dipakai sekarang. Itu juga penggiling yang hebat, itu yang paling umum ya itu. Tapi karena mungkin pembuatan seperti itu lebih ringan, mungkin pendapatan lebih besar, nah gilingnya ditinggal seperti itu loh. Ya moga silakan lainnya tanyakan apa saja. Kalau untuk satu harinya biasanya memproduksi berapa Pak? Ya itu relatif. Kalau yang kecil-kecil yang saya katakan souvenir itu kalau mencetak bisa 300 atau 200. Tapi kalau iya satu hari. Tapi kalau yang besar 2 meter, nah kalau 2 meter itu ya paling-paling satu biji itu bisa 2 hari. Apalagi kalau yang seperti itu dibuat itu ada burung, ada di sisi. Nah ini lama sekali, ini nggak bisa untuk ukuran, masalah per hari itu berapa itu nggak bisa untuk ukuran, jadi tergantung kesulitan dan besar kecilnya seperti itu. Kalau yang mudah ya cepat sekali, misalnya buat goci yang polos-polos mungkin sehari bisa 20, itu ukuran sekitar 60. Tapi kalau yang tadi saya katakan mungkin 1 meter itu bisa sehari 5 atau 6, nah, mungkin 2 meter itu nggak bisa langsung, jadi dibuat mungkin separuh dulu, Tahap ya Pak? nah ditahap, nanti kalau sudah agak mengeras harus ditambah lagi seperti itu. Jadi nggak bisa langsung, karena kalau langsung itu nggak bisa membawa beban yang berat itu, jadi di bawah harus mengeras, tidak kering tapi mengeras. Pak, untuk kerajinan gerabah ini sendiri udah dirintis dari tahun berapa Pak? Kalau tahunnya sebetulnya nggak bisa untuk ukuran, cuman kalau Kasongan itu berdiri
keramik ini sudah saya katakan tadi, ketika dulu aku bekerja di unit pelayanan teknik itu saya masuk di sana 92, itu sudah saya teliti sudah 425 tahun yang lalu itu pada adanya gerabah. Cuman terus lama-kelamaan kan permintaan minta yang berbentuk binatang, nah atau celengan-celengan itu, mungkin celengan itu berbentuk binatang, ada pula yang berbentuk waluh, nah, dan sebagainya itu untuk tabungan supaya tidak bosan untuk hanya pot, mungkin hanya keren, kuali, terus ada cobek, ada ngaron. Ngaron sekarang nggak ada, jadi ngaron itu sebetulnya dulu untuk tempat nasi, tempat nasi itu ngaron dulu. Jembangan itu dulu untuk memandikan bayi, tapi sekarang sudah pakai plastik. Itu awal mulanya. Terus kemudian, tapi jangan sampai berpedoman bahwa Kasongan ini ornamen yang tempel ini yang mengajari Sabtodoyo itu ada sekali, jangan salah percaya, karena saya sendiri orang sini asli. Sabtodoyo belum datang ke sini, saya sudah ikut lomba pembuatan seperti itu di Seni Sono sama di Sono Budoyo itu tahun sekitar 71-72. Terus di tepi Sungai Bedok ini pernah ada lomba yang menilai itu Torres, dan yang mengadakan itu Ibu Suliantoro Soleman, itu rektor Intan ya, itu pertanian, kampus pertanian itu yang dulu di Kasongan membina Kasongan itu mengadakan lomba supaya desainnya itu baru-baru lah, ini itu jadi jangan sekali-sekali mengatakan bahwa ornamen tempel itu Sabtodoyo itu jangan sampai, tapi sudah beredar di buku-buku seperti itu, tapi itu sebetulnya salah ya, salah. Itu awal mulanya. Terus apa lagi? Kemudian untuk jumlah karyawannya Pak, pengrajin gerabah ini? Kasongan? Oke. Waduh, kalau Kasongan itu sulit sekali, karena yang namanya Kasongan asli itu kan sekitar 90% pengrajin. Nah, setiap pengusaha itu beda-beda, ada yang karena industri bukan pabrik. Jadi misalnya tempatnya Pak Purwanto ini rumah karyawannya hanya 3, tapi yang besar misalnya tempatnya Pak Timbul sana dulu karyanya ada 100, nah, itu kan beda-beda. Nah terus itu sebetulnya karyawan pembuatan ini seperti ini bukan orang Kasongan asli semua, cuman ada pendatang. Dulu awal tahun 90-an itu ada tukang puter ini pembuatan godi yang bunder-bunder ini dari Brebes, Jawa Barat sana. Itu akhir-akhir ini sebelum gempa itu ada sekitar 200 orang yang dari Brebes, tapi sekarang setelah gempa itu agak sepi, terus sekarang banyak yang pulang, tapi masih ada satu dua tuh tempatnya Pak RT masih, tapi sekarang mungkin ya sekitar kalau 50 orang masih ada, tapi dulu sekitar 200 itu yang dari sana. Jadi pengrajin nggak bisa dipastikan untuk sekarang berapa, itu nggak bisa. Jadi karena nggak pernah di riset ya, nggak pernah di riset. Keliling aja, misalnya ada LSM keliling tempatmu berapa terus dikumpulkan, itu nggak pernah. Jadi kira-kira saja. Jadi kalau satu RT di RT 4, karena saya dimasuk di RT 4 itu hanya ada sekitar 80 rumah, ini hampir semuanya memproduksi atau pengrajin. Nah, setiap rumah itu ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 dan sebagainya. Jadi nggak bisa untuk ukuran. Selanjutnya, bagaimana sistem pemasaran yang dilakukan, terutama saat pandemi? Oh, saat pandemi. Jadi ini saat pandemi ini pemasarannya ya mungkin dibanding dengan dulu itu beda. Kalau dulu itu ya agak sangat mudah, jadi misalnya di Kasongan produksinya melimpah, itu biasanya kalau cuma ditaruh di pinggir jalan ini semua nggak akan habis, nggak akan laku. Maka dari itu sebagian ada yang membawa sepeda atau motor itu dibawa ke objek wisata, misalnya di Gembiroroko, terus di alun-alun, terus ada yang di Prambanan, ada yang di Borobudur, ada yang keliling di kampung-kampung itu pakai sepeda motor. Terus ada pula yang diedarkan dengan truk
enggak truknya keliling juga. Jadi truk itu dibawa mungkin ke Surabaya, ke Bandung atau ke Semarang, itu terus nyewa gudang. Nah, terus di sana nanti diedarkan mungkin pakai keser atau mungkin pakai sepeda, mungkin pakai motor itu dikelilingkan. Itu yang pemasaran yang tradisional. Kalau yang juragan-juragan besar-besar itu mungkin dipamerkan dulu, pameran. Jadi ada pameran mungkin kalau di Jakarta ya dulu yang sering itu di Pidi atau mungkin di Kiat atau di Parkir Senayan Timur atau mungkin di itu dulu banyak. Karena dulu itu saya pernah mewakili Jogja yang mengajak dinas pariwisata itu mengadakan pameran mungkin di Lampung, Jakarta, Bandung, Surabaya. Itu saya diajak dinas pariwisata di sana memamerkan produk-produk Kasongan, membawa sebagian kecil. Saya hanya membawa sekitar 5 kardus atau 4 kardus. Cuman saya disuruh memperagakan pembuatan seperti ini. Nah, banyak sekali yang melihat, tanya-tanya seperti ini. Hampir setiap hari penuh pertanyaan-pertanyaan, dan juga samping-samping itu ada gambar-gambar objek-objek wisata di Kasongan karena mengikuti dari dinas pariwisata. Jadi seperti itu pemasarannya. Kalau untuk sekarang mungkin sudah agak modern. Ini yang pakai HP seperti ini, yang mungkin pakai laptop. Nah, ini online itu sudah banyak sekali. Seperti kalau anak-anak muda terus terang ada yang pakai seperti itu banyak sekali. Tempatnya sana yang Terto itu juga laris sekali di dalam, itu pakai seperti ini. Terus Mas Bisma itu juga banyak yang anak-anak muda itu biasanya pamer. Setelah pandemi ini kan kemarin awalnya itu sepi sekali, nggak ada pembeli, nggak ada turis datang. Nah ini sama sekali kegiatan itu ya agak macet lah, kurang lebih 3 bulan. Kemudian setelah 3 bulan itu macet, itu terus timbul pemikiran, terus ada pula yang permintaan. Nah ini padasan awal mulanya, karena setiap orang itu kan kalau datang harus cuci tangan. Nah ini kebanyakan pakai padasan. Nah ini saya pun mengelilingkan, ini ditawarkan dengan HP ini, bawa ibu saya. Ini saya yang ngantarkan, nanti di Jogja itu dimana saja saya antarkan, mungkin membawa 2, membawa 1, itu keliling. Cuman nganter, gitu ya, nah, cuman nganter tuh. Itu awal mulanya padasan. Kemudian lama-kelamaan terus wastafel itu juga sampai bakul-bakul di mana-mana itu datang sini sampai Kualan. Nah terus setelah padasan wastafel, terus akhirnya orang-orang kan nggak boleh keluar loh itu. Nah itu terus akhirnya udah kesibukan di rumah menanam tanaman. Nah kemudian akhirnya di sini pembuatan pot meledak. Di daerah Kasongan ini memang terkenal dengan pengrajin gerabahnya. Ada banyak beraneka macam bentuk gerabah yang dibuat di sana, mulai dari yang sederhana sampai yang sulit. Proses pembuatan ada yang manual dan ada yang menggunakan alat cetakan. Berikut adalah video pembuatan gerabah yang menggunakan alat cetakan, yang memang biasanya hanya dilakukan oleh kaum pria saja, karena membutuhkan keahlian dan keuletan yang tinggi untuk pembuatannya.